Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Landari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul perancangan PID control dengan menggunakan direct synthesis dan internal model control pada level substram. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas pada kali ini yaitu latar belakang, kemudian tujuan, selanjutnya pembahasan, dan yang terakhir penutup. Langsung saja latar belakang dari penelitian ini yaitu, di era globalisasi sekarang, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan semakin berkembang. Nah, sama halnya dengan teknologi dalam industri. Adanya perkembangan teknologi yang pesat ini, maka harus diseimbangkan dengan pengetahuan manusia. Pengetahuan dan soft skill merupakan komponen yang sangat penting yang harus dimiliki, oleh orang yang berminat terhadap industri. Nah, untuk menjalankan suatu proses sehingga mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Nah, dalam memastikan proses tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka salah satu fungsi dari instrumen yaitu pengendalian atau kontrol. Nah, dalam hal ini yang dikendalikan yaitu level pada Sertram 16C1A. Tujuan dari penelitian yang ini pertama yaitu, memahami dan mampu menjelaskan prinsip kerja sistem pengendalian level pada Sertram 16C1A, kemudian membuat, rancangan PID control level pada Sertram 16C1A berbasis direct synthesis dan internal model control, dan yang terakhir yaitu mampu melakukan implementasi perancangan PID control level pada Sertram berbasis DS dan IMC menggunakan simulasi LabVIEW. Oke, lanjut langsung ke pembahasan. Ini merupakan bentuk PIN-ID dari sistem pengendalian level pada Sertram, di mana level pada KO drum itu harus dijaga pada ketinggian 75%. Tidak boleh terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Apabila terlalu tinggi, maka akan menyebabkan overflow. Nah, overflow ini dia nanti akan memasuki daerah bawah gas yang menyebabkan fase minyak terbawa ke outlet gas. Nah, apabila terlalu rendah, gas yang seharusnya tadi terpisah dengan minyak tidak dapat terpisah dan terbawa ke outlet minyak. Nah, untuk melakukan, pengontrolan level ini, level pada KO drum ini diatur oleh, level indikator kontrol yang ada di control room, di mana dia akan memerintahkan control valve untuk melakukan bukaan atau tutupan untuk melakukan bukaan tutupan untuk mengurangi atau menambahi ketinggian yang ada pada level ini. Ini, bentuk fisik dari search drum yang ada di lapangan. Langsung ke pembahasan. Nah, supaya mempermudah dalam pembacaan maka dibuatlah dalam bentuk diagram blok seperti berikut ini. Selain itu juga kita harus mengetahui transfer function dari masing-masing equipment yang digunakan pada proses pengendalian apabila ingin melakukan, merancang PID controller. Ini setelah dilakukan perhitungan transfer function sehingga bentuk blok diagramnya seperti berikut ini. Langsung saja ke perhitungan. Pertama kita melakukan perhitungan dengan menggunakan direct synthesis terlebih dahulu, di mana langkah pertama yang harus dilakukan yaitu transfer function plan. Kita harus mengetahui transfer function plan tersebut, di mana transfer function plan yang didapatkan yaitu dari hasil perkalian antara gen proses dan gen control valve. Didapatlah gen plan-nya seperti berikut ini. Kemudian, kita lihat bahwa bentuknya ini merupakan bentuk PD controller. Nah, setelah diketahui bentuk, transfer function plan-nya, kita lakukan, desain spesifikasi yang diinginkan, di mana nanti keluarannya kita menginginkan nilai settling time-nya itu lebih kurang 0,5% dalam waktu 60 detik, tidak memiliki overshoot dan tidak ada zero offside dan tidak ada offside. Oke, selanjutnya ini step-stepnya dalam perhitungan dengan menggunakan metode direct synthesis, di mana, dari hasil perhitungan didapatkan nilai, TOD-nya itu 5,715 dan KP-nya itu 0,868. 0,868. Ini tuh bintangnya kita mendapatkan hasilnya itu 12 detik. Setelah didapatkan nilai KP dan TD, maka didapatlah, persamaan controllernya yaitu seperti berikut ini. Selanjutnya kita ke, eee, perhitungan menggunakan metode internal model control. Sama halnya dengan direct synthesis, kita harus mengetahui model plan-nya terlebih dahulu.
Tetapi yang digunakan pada IMC ini model plan-nya itu dalam bentuk inverse. Oke. Sehingga bentuknya seperti berikut ini kalau diinverskan. Kemudian kita menentukan transfer function QS. Transfer function QS ini didapatkan dari hasil, transfer function plan inverse dikalikan dengan Fs, di mana Fs ini merupakan faktor filter dengan persamaannya 1/lambda S plus 1. Hasilnya seperti berikut ini. Dan yang terakhir kita menentukan nilai gain controllernya. Gain controllernya itu didapatkan dari suatu gain closed loop-nya dan didapatlah hasil ini gain controllernya. Nah, kemudian disamakan dengan bentuk PD controller sehingga didapatkan nilai KP-nya sebesar KP-nya itu sebesar 0,868 dan todenya 5,715. Ini sama halnya dengan nilai direct sintesis dengan menggunakan metode direct sintesis. Didapatkan nilai gain persamaan controllernya sama. Nah, setelah didapatkan hasil perhitungan menggunakan dua metode tersebut, kita lakukan simulasi dengan menggunakan MATLAB dan LabVIEW, di mana di sini ini merupakan hasil simulasi dengan MATLAB dan yang ini hasil parameternya, parameter yang didapatkan. Kemudian disimulasikan lagi dengan menggunakan LabVIEW, ini hasil parameter yang didapatkan. Selanjutnya ini merupakan program pada LabVIEW yang sudah dibuat. Kemudian setelah disimulasikan kita uji sistemnya, uji kestabilan sistemnya. Ya, uji sistemnya dengan cara melakukan testing pada setting point naik dan setting point turun. Nah, ini kita lakukan tes setting point pada saat dia naik dari 75 menjadi 85%. Hasilnya seperti berikut. Kemudian setelah dilakukan uji setting point naik, dilakukan uji setting point turun. Nah, dapat dilihat grafiknya hasilnya seperti berikut ini, menjadi seperti ini. Ini menggunakan MATLAB dan ini menggunakan LabVIEW. Setelah dilakukan uji setting point naik dan uji setting point turun, kita lakukan dengan menggunakan gangguan. Nah, dengan gangguan ini persamaan dari gangguannya tersebut dapat dilihat grafiknya seperti ini dia. Dan yang ini menggunakan LabVIEW. Nah, setelah itu setelah dilakukan uji setting point naik dan uji setting point turun, inilah hasil dari karakteristik yang didapatkan setelah dilakukan uji setting point naik dan uji setting point turun. Ini menggunakan MATLAB dan yang ini menggunakan LabVIEW. Oke, selanjutnya setelah dilakukan uji setting point naik turun dan diadakan dilakukan uji gangguan, maka selanjutnya untuk mengetahui bahwa sistem tersebut stabil atau tidaknya, maka dilakukan uji dengan uji kestabilan dengan metode Nyquist. Di mana di sini kita menggunakan transfer function dari open loop-nya. Transfer function dari open loop-nya didapatkan dari hasil perkalian antara control valve, gain controller, dan gain plan. Kemudian dilakukan simulasi dengan menggunakan rumus PZMap untuk diketahui letak pol dan zeronya, di mana di sini didapatkan hasil letak pol dan zeronya berada di sebelah kiri sumbu imajiner. Apabila di sebelah kiri sumbu imajiner, maka sistem tersebut stabil. Kemudian selanjutnya yaitu kita mengetahui apakah ada pengelilingan pada titik min 1 plus J0. Nah, di mana dengan menggunakan persamaan karakteristiknya. Kemudian disimulasikan dengan MATLAB menggunakan sintak Nyquist dan didapatlah grafiknya seperti berikut ini, bahwa tidak ada pengelilingan pada titik min 1 plus J0. Oke. Terakhir itu penutup, di mana di sini dapat kita simpulkan bahwa pengendalian level pada condenser system ini bertujuan untuk menjaga level pada KO drum berada pada setting point. Kemudian hasil desain parameter PID dengan metode DS dan IMC ini didapatkan nilai KP dan TD yang sama besarnya itu 0,868 dan 5,715 detik.
ke selanjutnya yaitu, setelah dilakukan uji kestabilan dengan kuis, eee bahwa desain tersebut, dengan menggunakan DS dan IMC itu merupakan sistem yang stabil. Kemudian yang terakhir itu, hasil implementasi pada software LabVIEW dengan metode direct synthesis dan IMC didapatkan nilai settling time sebesar 73,8 sekon dengan rise time-nya 36 sekon dan tidak ada zero overshoot serta error steady state-nya 0,05%. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.